sangat disukai adalah karakternya. Ya. Bengal itu diterima di CFA paling baru setahun 2 tahun ya. Udah. Waktu masih kecilnya kita udah menoleh, udah melihat ke situ waktu masih kecil banget. Tapi masih dirahasiakan keberadaannya juga di mana, masih dirahasiakan. Insya Allah kepemilikan berpihak kepada kita. Amin, doain aja. Om, ngomong-ngomong show-nya Om, aku tuh sering melihat video Om kan, atau di foto kan Om suka tuh pegang pala terus mata, itu diapain sih sebetulnya kalau di juri Om? Kalau kepala, kalau untuk Persia kan kita lihat nih, kalau untuk Persia dia kepalanya bulat atau enggak. Kemudian kalau kita pegang, mungkin bukan pegang mata kali ya, kita melihat cek untuk breakingnya hidungnya si Persia sendiri, misalnya dalam apa enggak hidungnya, kemudian dia hidungnya sejajar dengan mata atau enggak. Mungkin mata kalau Persia kita hanya lihat oh ini benar-benar round atau enggak. Oke. Dan kemudian kepala dia harus bulat, benar-benar bulat. Harus bulat ya. Iya. Terus kan kadang-kadang Om suka beginiin tuh, saya lihat. Itu untuk ngecek roundnya di atas. Round di atas ya. Seberapa bagus roundnya dia. Itu untuk Persia aja atau untuk seluruh jenis? Beberapa kucing kayak rasnya short hair dia mungkin ada beberapa yang memang dia round di sini, kemudian juga ada yang flat. Oke. Memang harus ada yang seperti itu. Oh gitu. Jadi nggak semua kucing harus round. Oke. Pentingnya yang round itu British short hair. British short hair harus round. Ya harus round. Kalau yang kayak gini kan memang dia harus seperti ada datar. Ada flatnya tapi ada round di atasnya gitu ya. Seperti itu Om ya. Ini kan sering banget ya kayak kita lihat ya foto-foto Om Ardin nih lagi megang kucing gitu kan, ditarik begini, terus kalau saya ingat ya, tapi jangan ngomong sama Om Ardin tuh, habis kita yang lagi dilihat, itu hidungnya dilihat Om, apa karena berbeda juga ya? Hidung kita hanya melihat ada break. Sebenarnya kalau untuk Ebis mungkin nggak terlalu sih, karena memang masih ada. Kalau untuk rasnya Oriental jadi memang benar-benar harus lurus. Oke, lurus ya Om ya? Lurus ya. Jadi kalau kita tarik itu memang nggak boleh ada breaking sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi waktu kita ambil baos, jurinya bukan juri, mentor kita bilang juri itu kekuatannya itu di sentuhan dan di penglihatan. Oke. Jadi mata dan yang paling penting adalah rabaan. Rabaan. Ya, rabaan itu yang. Jadi dengan rabaan itu banyak informasi yang kita dapatkan. Oke. Jadi kuncinya di situ. Jadi rabaan itu banyak memberikan informasi. Setelah itu baru kita lihat. Kadang-kadang begitu kucing masuk di ring, oh kita tahu kucing ini akan kita finalin, yang ini final, yang ini enggak. Tapi kita akan cek setelah itu dengan apa? Dengan rabaan. Oke. Artinya artinya begitu pertama saya kayak ngelihat ini kan, ngelihat kucing ini, oh ini kelihatan bagus menarik, nih, menarik nih gini. Tetap saya harus pastikan dengan raba ya. Nggak bisa juga kita beli kucing cuman just oh iya ini ada ras 750.000 BSH. Ini kan lagi banyak viral nih, ya kan? Mana teman-teman kita semua, ya kan ragdoll di Indonesia itu cuman terbatas gitu kan? Ini ada ragdoll 1,5 juta gitu kan? Siapa yang mau gitu, kucingnya nggak tahu di mana, fotonya ngambil dari Instagram teman sendiri gitu kan? Itu yang terjadi Om ya. BSH 750.000 gitu kan? Nggak taunya ada salah satu breeder teman kita yang dirugikan seperti itu. Nah, saya bilang ya udah saya pesen 10 deh, saya tambahin 750.000 gitu. Tambah ongkos kirimnya saya kasih 5 juta, tapi kirim sendiri ke depan muka saya. Atau saya ambil tambah 5 juta, ya kan? Seperti itu. Nah, sahabat cat lovers, jadi ketika kita ingin punya satu ras kucing, ya kita benar-benar mesti mengetahui ini arahnya kemana. Oh, saya cuma mau untuk pet only kucing rumahan, ya udah kucing rumahan. Dan kalau biasanya sih kalau kucing rumahan itu di steril ya Om ya. Kalau dari catry atau dari breeder yang memiliki nama pasti di steril. Kan orang Indonesia itu kreatif. Dia kalau lagi nggak ada kerjaan dia mix kucing macam-macam bisa. Gak usah ada ilmunya. Om, standar nih Om, kan kalau misalnya saya mau ngadop Oriental gitu kan,
standarnya satu jantan tuh berapa betina sih Om? Standar normalnya? Maksudnya ini jumlahnya, Ya. jumlah kalau kita mau breeding. Kalau mau breeding Sebenarnya satu jantan bisa 4 betina. satu jantan 4 bisa betina. 4 betina. Oke. Betina yang bagus itu lebih cepat jantan, Oke. karena dia bisa mengawini beberapa ekor Oke. dan bisa kita tahu hasil anakannya kayak apa. Hasil anakannya Ya. gimana? Tapi kalau dengan satu betina kita menunggu periodik berikutnya. Oh, periodik berikutnya anakannya bagus nggak sih? Oke. Jadi lebih jantan, lebih cepat kita ketahui kualitas breeding. Paling tidak kalau juga nggak nyiksa si kucing ini kan, Ya, kadang-kadang kan kita ada kucing ternyata kucing jantan tapi betinanya nggak ada gitu kan. Oh, iya. Akhirnya kan terus di steril ngambek kan gitu kan. Oh kenapa kok kucing saya di steril seperti itu kan ya. Nah, tadi kembali lagi ke ini penjurian tuh. Kan ada tuh kalau bulu suka diginiin tuh, kalau yang short hair tuh. Saya lihat ya, Om suka tuh, Om Okto juga sering bulunya diginiin gitu kan. Dilihat apa shiny-nya, apa tickingnya atau apanya sih tuh Om? Kalau untuk ABC-nya kita melihat tickingnya dia. Oke. Untuk tickingnya dia. Kalau misalnya kayak British Shorthair, kita untuk melihat seberapa lembut bulunya dia. Oh lembut bulunya. Iya. Dia memang benar-benar harus, karena kan si British kan dia memang tebal kan bulunya. Untuk beberapa ras seperti itu. Oke. Ya. Artinya biar kita tahu bahwa ini bulunya bagaimana sih gitu. Iya. Perawatannya gimana, di samping profilnya udah bagus, kita juga mesti tahu ada jamur nggak nih kira-kira nih kan. Iya. Ya. Kadang-kadang kita boleh juga nih ada ada spotted bekas jamur nggak? Spot bekas jamur nggak? Itu kan akan Jadi kelihatan di situ. Kalau saya bisa tambahin untuk bulu short hair itu ada 3 kategori. Jadi bulu yang rebah, Oke. bulu yang berdiri, dan bulu yang di antara kedua itu medium. Dan ini ditemuin di beberapa kucing. Nah, kalau kucing yang bulu rebah itu di kucing Bengal, di kucing Siket, Oriental gitu. di Oriental dia harus rebah. Jadi benar-benar harus tidur. Harus tidur, ya. Harus tidur, harus benar-benar kita buka, dia tidak ada undercoat. Oke. Jadi tidak ada mulai undercoat. Nah, tapi kalau kucing yang medium itu seperti eksotik, Ya. dia harus ada undercoat. British juga ya. British lebih tebal lagi, Lebih tebal lagi. naik lagi, dia lebih berundercoat. Oke. Dan khusus untuk kucing Abyssinian, ininya ini yang repot. Jadi warna dasar bulu, warna dasar kulit itu harus ada ini, Iya. harus ada aturan sesuai standarnya. Iya, makanya Luar biasa di Abyss itu Iya. di warna itu benar-benar harus hati. 3 warna. Ya, Makanya- dia sedikit warnanya, Betul. tidak banyak. Makanya kadang-kadang kan suka ada yang minta apa sih samponya yang Abyss, saya kasih samponya kan, ramuannya ini samponya apa, rahasia dong gitu kan. Rahasia dong gitu kan. Lawannya kan karena Abyss saya juga gitu kan. Iya. Ya, itu memang Abyss 3 warna ya gitu ya. Kayak Ruby itu kan blacknya keluar, rednya keluar, terus dia punya tickingnya juga, Iya. goldnya keluar gitu kan. Harus 3 warna dan stepannya itu harus benar-benar gitu kan. Iya. Artinya grooming ya Om ya. Iya. Dan begitu juga kayaknya banyak teman-teman sahabat cat lover tuh nanya sama saya, kok belum miara British? Saya nggak kuat kayaknya Om. Saya lebih kuat miara Persian daripada British. Groomingnya lumayan ini. Groomingnya lumayan pegal. Iya, pegang 3 jam itu Karena dia. British itu kan dia kan harus punya ada underlayernya, ada undercoatnya. Itu bulunya berdiri, nggak boleh rebah. Nggak boleh rebah. Harus berdiri rapat dan berdiri semua. Dan kalau kepanasan dia warnanya jadi pudar aja. Tapi banyak memang yang saya temuin di cat show, fun show, itu rata-rata Britishnya bulunya pada Rebah. Lebah ya. Oke. jadi bukan tebal. Tapi di Indonesia kan ada British yang kualitasnya super kan, bahkan kalau nggak salah Om Johan ya. Iya. Om Johan itu Britishnya kan 5 besar juga dunia. Saat ini saya pikir dia terbaik sih. Terbaik di ya? Indonesia. Di Indonesia. Ya. Berarti tidak menutup kemungkinan British Indonesia itu juga masuk di 5 besar dunia kan? Ya. Ya. Ya kan? 5 besar dunia kalau nggak salah. Sekarang British kan lagi in, lagi semua orang pelihara British, semua orang pelihara juga. Karena saya dengar-dengar
British dikawinkan dengan apapun keluarnya British. Oke, iya. Jadi di situ letak dianggap gampang. Di situ letak celahnya untuk terjadian Penipuan. Ya. Penipuan. Kita ada satu kucing asli Indonesia tapi belum diakui, itu namanya kucing busok. Iya. Ya, kucing busok tuh bisa diakui pada waktu dia berusia 2-3 bulan, orang bilang British, orang nggak tahu. Iya. Dan itu banyak terjadi, dijual kemana-mana. Ternyata udah gede jadinya bukan British. Iya, jadi busok ya. Iya. Kita mau kalau udah gede kita mau bilang Eropa apa tuh namanya Russian Russian blue juga bukan. matanya kuning koper kan. Udah besar kita bilang masih kecil kita bisa ngakuin British. Iya, British. Oke, Om. Ini ada yang nanya juga Om. Kalau kita mau ambil show quality Oriental nih kira-kira di berapa sih? Kalau kita melihatnya dari Kisarannya dari orang bilang ini show quality, ini breed quality, ini breed quality. Nah, sebenarnya harga sesuai itu juga. Ya, karena Artinya, kalau memang kucing ini untuk show, pasti si breeder akan mengeluarkan banyak uang untuk show. Kita tidak mau membebani mereka itu. Kedua, sebenarnya kalau dibawa show kita juga ada untung. Kita juga dapat nama, kita juga dapat gelar. Balik istilahnya kan kita juga. Jadi dengan solusi seperti itu kita tidak terlalu menaruh harga yang apa namanya luar biasa lah, masih dalam fashionable lah. Oke, 30-an ya. Masih 25-30. Nah, sahabat cat lovers itu kurang lebih kisarannya di 30-an. Tapi saya cuma mau kasih contoh. Saya pernah mengadop kucing Oriental dari luar negeri. Itu kebetulan harganya di sananya $2.000. $2.000, lalu tiket pesawatnya itu $1.000, berarti $3.000. Lalu pengurusan biaya masuk dan lain-lainnya kurang lebih 6 juta, dengan kurang lebih sampai dengan 48 juta. Sampai di Indonesia ternyata saya kecewa. Nah, itu sahabat cat lover, insya Allah anakan Indonesia akan bisa bersaing. Jangan lupa follow Instagram Om Okto, apa nih Om? Okto Suherli. Okto Suherli. Kalau Om? Ada pegang ubud.persians. Oke. Ya, dulu sih ubud persian, jadi Instagramnya itu. Tetap ya. Kita tulis di sini. Nggak usah ke luar negeri, nggak usah kemana-mana. Cari Oriental yang berbobot, insya Allah. Dan saya juga dapat, insya Allah. Berharap mudah-mudahan saya dapat satu anakan yang dari Ubud Catering, dan itu menjadi satu kebanggaan saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terus tonton video-video kami di acara-acara yang akan datang. Semoga ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kita semua ya Om ya. Sampai ketemu, salam Humerus.